Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Pemirsa dakwah Sulsel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas curahan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Di mana saat ini kita dalam suasana Ramadan, dalam suasana saum Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadikan kita pribadi yang semakin takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa dakwah Sulsel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan seorang muslim, kehidupan seorang mukmin, salah satu hal penting dalam kehidupan seorang mukmin sejati adalah dia memiliki satu keyakinan. Salah satu keyakinan yang mesti dimiliki oleh seorang mukmin dalam kehidupannya lah disebut dengan thiqo bi wa'dillah, yakin percaya akan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa dakwah Sulsel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak dalam Al-Quran janji Allah kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Salah satunya lah janji Allah Subhanahu wa ta'ala akan kemenangan Islam. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah An-Nur ayat 55. Allah berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafal ladhina min qablihim. Yang artinya Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang beramal soleh bahwa sungguh-sungguh Dia akan menjadikan mereka berkuasa sebagaimana Allah telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Maknanya bahwa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang-orang yang beriman akan datangnya kemenangan Islam. Hari ini kita melihat dan merasakan betapa umat Islam menjadi umat yang tidak ideal sebagaimana umat yang digambarkan dalam Al-Quran sebagai khairu ummah, umat terbaik, bahkan terbalik 180 derajat karena umat Islam tidak lagi mengemban risalah sebagaimana yang pernah ditunjukkan, dilakukan oleh generasi terbaik di masa Islam. Maka dari itu dalam kehidupan kita hari ini, keyakinan ini mesti terpatri dalam jiwa kita. Keyakinan akan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin di tengah kehidupan kita yang carut marut. Di tengah kondisi dunia Islam yang hari ini terpuruk, tertindas dan terdolimi. Seperti yang kita saksikan apa yang menimpa saudara kita di bumi Palestina, buminya para nabi. Maka di bulan Ramadan ini haruslah menjadi media sarana, momentum untuk bagaimana kita banyak melakukan renungan yang dalam terhadap perjalanan kehidupan kita sebagai seorang muslim, sebagai bagian dari umat Islam, ya. Bagaimana kita berupaya untuk kemudian menyongsong datangnya nasrullah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurukum wa yutsabbit aqdamakum. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jika sekiranya kalian menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolong kalian dan akan meneguhkan kedudukan kalian. Inilah janji dari Allah Subhanahu wa taala akan datangnya pertolongannya, nasrullah, ketika umat Islam menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin Allah turunkan kemenangan tanpa ada upaya maksimal dari umat ini. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya sungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum kalau bukan kaum itu yang merubah nasib yang ada pada diri mereka. Pemirsa dakwah Sulsel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW juga memberikan kabar gembira akan kemenangan Islam. Bahkan Rasulullah 15 abad yang silam
pernah bersabda tentang kemenangan Islam, ya. Bahwa Rasulullah bersabda yang artinya sungguhnya Konstantinopel itu akan ditaklukkan, dan sebaik-baik pemimpinlah pemimpin yang menaklukkan kota itu, dan sebaik-baik pasukanlah pasukan yang menaklukkan kota itu, ya. Dan umat Islam kemudian melakukan ikhtiar, upaya untuk kemudian menaklukkan Konstantinopel, dan rentang waktu untuk mewujudkan bisyarah, kabar gembira dari baginda Rasulullah itu terwujud dalam kurun waktu kurang lebih 8 abad lamanya, 800 tahun lamanya. Janji itu terbukti. Maka seorang muslim tentu dia tidak akan terburu-buru dengan pertolongan Allah. Dia yakin, hakul yakin bahwa pertolongan itu akan tiba pada waktu yang tepat. Yang mesti kita lakukanlah bagaimana ikhtiar terus kita lakukan dengan dakwah mengikuti, meneladani dakwah yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam perjuangan ini membutuhkan kesabaran. Kesabaran inilah menjadi energi yang membuat kita punya daya tahan dalam perjuangan. Itulah yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dia berdakwah di kota Makkah kurang lebih 13 abad lamanya, menghadapi tantangan, hambatan, rintangan dalam menyampaikan risalah Islam. Tetapi Nabi kita Rasulullah menghadapi semua tantangan, hambatan, rintangan itu dengan satu sikap mulia, yaitu dengan kesabaran. Inilah yang mesti kita contoh, kesabaran yang mesti kita bangun dalam diri kita, kesabaran untuk kemudian bagaimana istiqomah dalam perjuangan yang mulia ini. Sekali lagi, pemirsa dakwah sosial yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemenangan itu Allah banyak turunkan di bulan Ramadan ini. Kita berharap Ramadan ini bulan yang terakhir. Ramadan yang terakhir, umat Islam tidak punya lagi perisai. Umat Islam hidup dalam kehidupan yang tidak Islami. Kita berharap mudah-mudahan insya Allah Ramadan tahun depan atau tahun-tahun berikutnya, Ramadan di mana umat Islam meraih kemuliaannya kembali, hidup dalam kehidupan Islam, dalam sistem Islam, dan pemimpin Islam yang menjaga kehormatan dan setiap jengkal tanah kaum muslimin. Maka marilah kita tanamkan keyakinan kita akan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar dia menjadi energi yang membuat kita selalu istiqomah dalam perjuangan yang mulia ini. Allah menilai perjuangan, tidak melihat hasil. Inilah yang menjadi pegangan hidup kita, yaitu kesabaran dalam perjuangan sebagaimana yang dicontohkan oleh generasi terbaik di masa lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.